Sumur Keramat, inilah penampakannya. Sumur ini merupakan peninggalan Sunan Gunung Jati dan sumur ini namanya Kemuliaan. Ada hal yang ditunjukkan dan dipesankan oleh Sunan Gunung Jati ketika kita sedang mandi di sumur ini atau mengambil airnya untuk dibawa pulang agar mendapatkan ketenangan dan kemuliaan sesuai dengan nama sumur ini. Kemuliaan adalah derajat atau kedudukan yang tinggi, luhur, dan terpuji. Kemuliaan hanya dapat diwujudkan melalui perilaku dan perbuatan yang baik. Kemuliaan dapat diukur dari ketakwaan dan keimanan seseorang. Kemuliaan dapat diwujudkan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemuliaan itu diwujudkan melalui akhlak yang baik seperti sikap, perkataan, dan perbuatan. Kemuliaan dapat diwujudkan melalui perjuangan, pengorbanan, kesabaran, dan kerja keras. Kemuliaan terletak pada upaya untuk mencapai tujuan seseorang dan bukan dalam mencapainya. Kemuliaan yang sejati hanya muncul pada penaklukan yang diam-diam atas diri kita sendiri. Makin besar rintangan, makin besar pula kemuliaan yang kita dapatkan. Semua kemuliaan datang dari sebuah keberanian dan tekad bulat untuk memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, inilah penampakan dari sumur kemuliaan atau kemuliaan, sumur keramat yang bersejarah peninggalan Sunan Gunung Jati yang berlokasi tepat di samping belakang tajuk Sunan Gunung Jati. Di area pemakaman Gunung Sembung, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, selain tajuk tua peninggalan Sunan Gunung Jati, juga ada beberapa tempat keramat, yaitu 7 sumur keramat. Pitu dalam bahasa Jawa berarti pitulung. Dan sumur-sumur itu antara lain ada sumur Kanoman atau Kainoman, berarti awet muda, sumur Kasepuhan, sumur Jati, sumur Agung atau Kemuliaan, sumur Tegang Pati, sumur Kejayaan, dan juga sumur Jalatundo. Sumur-sumur itu sebenarnya merupakan peninggalan dari Pangeran Cakrabuana yang dibangun pada tahun 1430 Masehi, kemudian diteruskan oleh Sunan Gunung Jati. 7 sumur beserta manfaatnya yang dipercaya masyarakat itu adalah: 1. Sumur Kemuliaan atau sumur kemuliaan. Sumur yang dipercaya itu memiliki karomah atau kemuliaan. Airnya dipercaya sebagai air kemuliaan untuk memenuhi semua hajat hidup manusia. Biasanya setiap malam Jumat Kliwon, sumur ini selalu ramai pengunjung. Yang datang itu baik dari warga lokal, luar provinsi, luar pulau, hingga dari luar negeri.
Airnya memang tidak pernah surut, meskipun sedang musim kemarau panjang. 2. Sumur Kejayaan. Sumur ini dipercaya sebagai tempat wudhunya Sunan Gunung Jati. Di kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon itulah Sumur Kejayaan ini berada dan dipercaya memiliki tuah serta manfaat bagi siapa saja yang mengambil air di sumur ini dan menggunakannya untuk wudhu. Yang ketiga ada Sumur Jati Mulia, yang berarti hakiki atau sempurna. Jati mulia ini siapapun orangnya yang mengambil air dari sumur jati mulia ini berkeyakinan sebagai hakikat dalam artian manusia yang sesungguhnya. 4. Sumur Kesepuhan. Sumur ini berarti sumur sepuh yang sudah tua atau yang sudah dewasa, yang memiliki keberkahan sebagai wasilah memberi perlindungan dan pemenuhan berkah. 5. Sumur Kanoman atau Sumur Kainoman. Sumur ini diyakini akan awet muda karena sumur ini diisyaratkan atau melekat dengan sifat yang ada pada nama ini, sifat rendah hati dan tawadhu. 6. Sumur Tegang Pati. Sumur Tegang Pati ini sebagai sumur penghilang sifat-sifat buruk seperti dengki, riak, ujub, dan sombong. 7. Sumur Jalatunda. Sumur Jalatunda dipercaya memiliki makna bahwa manusia ketika hendak melakukan kebaikan janganlah ditunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, dari 7 sumur tersebut yang saya bahas, sumur yang saya rekam ini adalah Sumur Kamulian atau Sumur Kemuliaan yang berada di wilayah sekitar makam Syekh Syarifuddin Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sumur ini sudah ada lebih dari 500 tahun yang lalu dan manfaatnya diyakini oleh banyak orang, dan ini bukan berarti tidak percaya kepada Allah, tetapi ada banyak orang yang berkeyakinan lewat pengambilan air inilah pertolongan Allah diberikan. Air ini hanyalah sebagai sarana dan syariatnya saja. Manusia yang berkunjung ke sini tetap harus ikhtiar, doa kepada Allah dan berserah diri. Jangan mengharapkan ketika sudah disiram air sumur ini hidupnya akan berubah tanpa adanya sebuah ikhtiar, doa kepada Allah dan berserah diri. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali songo yang dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat, beliau memiliki kemampuan ahli bahasa, ilmu kedokteran, ahli politik, ahli strategi, dan ahli pendidikan. Masuknya agama Islam di Cirebon dibawa oleh para pedagang asing dari Timur Tengah, mengingat daerah Cirebon sebagai jalur perdagangan sutra di kawasan pesisir utara Pulau Jawa. Daerah yang selalu dikunjungi para pedagang dan pelancong dari Timur Tengah seperti dari Arab, Persia, Turki, dan bahkan dari China dan India. Para pedagang dan musafir muslim melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat setempat, sehingga tumbuhnya unit-unit pemukiman muslim baru di pesisir Cirebon. Cirebon memang memiliki keragaman etnis dan akulturasi dari berbagai suku bangsa, sehingga melahirkan masyarakat yang heterogen. Penduduk asli mayoritas beragama Islam. Sunan Gunung Jati merupakan seorang figur monumental dalam sejarah Nusantara, menyatukan dua kekuatan besar di dalam hidupnya, spiritualitas dan politik. Dan sebagai seorang wali songo, ia bukan saja sebagai seorang wali songo tetapi juga sebagai seorang sultan. Beliau ini memimpin spiritual
yang sangat disegani oleh masyarakat. Kekuatan politik yang beliau pegang dengan teguh tidak pernah terlepas dari hikmah kebijakan atau kebijaksanaan spiritual beliau. Sunan Gunung Jati menjadi inspirasi yang kuat bagi masyarakat. Beliau di dalam mengajarkan agama Islam sangat moderat, penuh toleransi dan harmoni. Model moderasi beragama yang beliau bangun melalui interaksi yang bijaksana, santun, dan dialogis menawarkan sebuah solusi dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia yang multikultural. Dan 7 dari sumur keramat peninggalan beliau sebagai bukti bahwa beliau ini adalah seorang pemimpin, seorang wali songo yang sangat moderat, yang mampu untuk mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap budaya lokal menjadi referensi yang relevan dalam menyebarluaskan konsep moderasi beragama. Demikian sekilas tentang sumur keramat kemuliaan. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.